Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang sejarah Kementerian Dalam Negeri. Kita tahu Kementerian Dalam Negeri seringkali disebut di mana-mana, dan seluruh ASN di Kementerian Negeri maupun di ASN pemerintahan daerah. Karena apa? Karena memang Kementerian Dalam Negeri adalah bahkan yang paling seksi di antara semua kementerian yang ada di pemerintahan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kalau ada peraturan presiden, ada undang-undang apa segala macam turunannya, kalau tidak ada dari Kementerian Dalam Negeri, Permendagri, tidak ada Kemendagri, biasanya daerah menunggu keputusan Mendagrinya mana, Permendagrinya mana gitu kan. Jadi tetap menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan kita semua belum tahu bagaimana sejarahnya. Mari kita simak bagaimana sejarah Kementerian Dalam Negeri. Yuk. Sejarah Kementerian Dalam Negeri itu dibagi ke dalam 3 masa. Dan masa yang pertama, yaitu di masa Hindia Belanda di tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur, yang bidang tugasnya meliputi jabatan kepolisian, transmigrasi, dan agraria. Kemudian selanjutnya adalah masa Jepang, tahun 1942 sampai 1945. Ya. Di masa Jepang, Departemen van Binnenlands Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal atau Naimobu. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimobu dipecah menjadi pertama Kementerian Dalam Negeri. Di dalamnya ada urusan agama yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dan di masa yang ketiga adalah masa kemerdekaan sejak merdeka kita pada tahun 1945 sampai sekarang. Pada tanggal 26 Agustus 1959 melalui ketetapan MPR nomor 1 tahun 1959 dikeluarkan surat edaran pertama dalam menyebut nomenklatur departemen. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 183 tahun 1968. Nah, kemudian berdirinya departemen yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang jabatan di Departemen Dalam Negeri. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu sejak akhir 2009, seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, istilah departemen diubah kembali menjadi kementerian. Ya, nah itulah Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang. Dan kenapa tadi saya katakan Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang paling seksi? Karena memang semua pemerintahan daerah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan memang mataharinya ada di Kementerian Dalam Negeri. Karena apa? Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi merumuskan, menetapkan, melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, kemudian pembinaan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan keuangan daerah, kependudukan dan pencatatan sipil, dan hal-hal kementerian teknis lainnya selalu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Artinya semua kementerian pasti bersinggungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi itulah pentingnya kita memahami sejarah ringkas Kementerian Dalam Negeri. Baik, Bapak Ibu sekalian,
para ASN Kementerian Dalam Negeri, terutama ASN di pemerintahan daerah, sama-sama kita simak tadi sejarah Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi rujukan kita bersama, menjadi pengetahuan kita bersama. Terima kasih, salam integritas, sampai dunia kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.